Kita sepanjang bulan September membahas tentang family matters, yang bisa berarti keluarga itu penting, tapi juga bisa berarti urusan keluarga gitu ya. Dan kita melihat bahwa kita ingin menciptakan keluarga yang berbahagia, kita pengen membangun keluarga yang berbahagia, dan sepanjang bulan ini moga kita belajar sesuatu gitu ya. Nah, hari ini saya dapat bagian untuk bicara tentang anak adalah anugerah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah lihat saya sendiri baru 13 tahun menikah, jadi saya sendiri saya bilang dari awal saya bukan expert, dan saya hari ini bukan mau bicara tentang parenting kepada Bapak Ibu Saudara. Saya merasa saya tidak punya hak apapun untuk mengatakan gimana Bapak Ibu Saudara seharusnya mendidik anak Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Dan mungkin juga topik ini ada beberapa yang langsung bilang kayaknya ini bukan buat saya ya minggu ini ya. Kenapa? Karena saya tidak punya anak gitu ya. Atau bisa mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, sudah menikah memang tidak mau punya anak. Atau mungkin juga yang masih single di sini yang bilang, oh emang saya kan belum tahu saya bakal berkeluarga atau tidak. Tapi moga-moga ini bukan ngomongin cuma sekelintir orang, tapi kita bisa belajar sesuatu dari Alkitab pada pagi hari ini. Dan semuanya di ruang ini boleh bawa pulang sesuatu. Gitu. Itu harapan saya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu Saudara, adakah di sini yang mungkin punya anak, yang berkeluarga punya anak, yang punya anaknya lebih dari 3? Gitu. Ada? Wah, ya. Biasanya kalau ada itu, kemungkinan dia generasi tua. Ya. Generasi udah agak tua. Tapi dan untuk ukuran zaman sekarang, anak 3 itu udah nekat bilangnya. Oh nekat ya, berani ya gitu. Nah, saya mau ajak Bapak Saudara coba lihat sebuah artikel dulu, dan ini boleh kok ada, saya kasih QR code-nya kalau tertarik ingin di-scan lalu dibaca-baca sambil dengerin khotbah saya gitu ya. Ini tentang seorang perempuan warga negara Singapura, bukan Indonesia, yang punya 5 orang anak. Ya, namanya Kelly Eng. Itu ada artikelnya, saudara bisa baca lengkap bagaimana cara hidup dia. Bagi yang mungkin cuma pengen denger doang, memang apa istimewanya orang ini. Ada beberapa yang menarik. Pertama mungkin saudara pikir ini pasti orang kaya, anaknya banyak, keluarga halilintar kali gitu ya. Anaknya banyak bisa ditunjang kaya gitu. Nah mungkin saudara akan bingung kenapa dia bukan orang kaya. Suaminya pasti konglomerat, bukan. Suaminya tuh guru. Ya, dia sendiri ibu rumah tangga yang menggunakan waktu sampingan untuk menulis. Nah kalau ditanya berarti kok bisa punya anak 5? Emang udah punya mimpi ya, visinya adalah beranak cucu lah dan bertambah banyak begitu? Gitu ya. Oh enggak, dia bilang. Kalau udah baca tadi pengakuan dia adalah dia mungkin sama seperti rata-rata orang-orang muda zaman sekarang yang berpikir gini, saya akan selesaikan kuliah saya akan kerja, ya sambil lalu ya menikah lalu berkeluarga, tapi dia cuma punya harapan ya paling juga punya anak 1, dia bilang 1 ya, setelah sejumlah checklist dalam hidup dia kecentang. Salah satunya adalah traveling a lot, jalan-jalan yang puas banget gitu, lalu mau ngambil PhD berarti S3 itu paling enggak kalau tambah S1 aja bisa mungkin membentang sampai 10 tahun itu, tergantung bidang apa. 10 tahun setelah itu dia bilang dia mau nulis novel, nah baru saya mau punya anak, dia bilang. Nah apa yang membuat keputusannya berubah? Dia bilang pemicunya adalah karena dia mengalami keguguran pertama kali. Lalu setelah itu dia seperti merasakan gini, saya ingin punya anak dan berapapun yang dikasih, saya akan terima. Dan setelah lalu dalam rentang 12 tahun dia 8 kali hamil dan punya 5 orang anak gitu. So kalau dengar cerita itu beberapa dari saudara yang udah berkeluarga ngerti, 8 kali hamil, wow anaknya cuma 5 lagi. Berarti ada yang keguguran dan sebagainya, itu berarti ada proses yang panjang lagi. Itu gak gampang. Nah saudara bisa baca lengkapnya kalau saudara yang tertarik, mungkin ingin menjadikan dia sebagai panutan gitu ya. Saudara gimana caranya? Dan dia gak punya babysitter. Saudara mungkin tahu warga Singapura babysitter itu luxury, kemewahan. Gak kayak di Indonesia juga mungkin ya. Umum sekali keluarga menengah punya babysitter. Bagi mereka enggak, belum ditambah tempat tinggal dan sebagainya. Nah Kelly Eng sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengendorse orang-orang untuk punya anak 5. Ya, ini personal experience dia bilang. Tapi ada satu kalimat dia yang saya suka yang menarik di dalam artikel tersebut. Dia bilang gini, setiap anak yang aku kandung serasa seperti perjuangan berat. Ya ibu-ibu yang punya anak ya perjuangan berat ya gitu. Lalu juga tadi dia nggak bilang ini gampang. Dia nggak bilang ini happy. Emang saya suka anak kecil gitu. Enggak gitu ya. Dia bilang ini perjuangan berat. Setiap anak yang kami tambahkan ke keluarga kami membawa dimensi baru kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi bisa dibilang aku memulai dengan impian besar tapi akhirnya menciptakan keluarga yang besar sambil mewujudkan impianku.
Menarik ya. Dia nggak bilang gini, aku punya impian besar lalu impianku pudar dan aku menyesuaikan dengan keluargaku. Dia bilang apa? Impianku besar, tapi aku berakhir dengan punya keluarga besar sambil menjalankan impianku. Dia bilang gitu. Nah sekali lagi saya tidak endorse ini bilang, tadi pastornya bilang punya anak banyak makanya gitu. Enggak ya. Moga-moga Bapak Ibu Saudara gak ada yang salah mengutip saya hari ini. Dan moga-moga video khotbah ini tidak dipotong sesuai di luar konteksnya gitu. Nah, tapi kalau bilang, ya soal anak, berapa di antara bilang berat ya, susah ya, enak ya. Nah ini tantangan keluarga zaman sekarang mungkin, masalah zaman modern. Yang pertama, mendidik anak tuh susah dan hasilnya bisa sangat mengecewakan. Ya, jangan ngangguk Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Anaknya di samping masalahnya, gitu kan. Gitu. Karena berapa, iya mengecewakan, nggak seperti yang saya harapkan. Saya pengennya begini, dia malah pengennya begitu. Yang punya anak remaja ngerti itu mungkin ya. Dan mungkin Anda yang anak remaja yang ikutan ibadah ini, gitu ya. Mungkin berapa dan saudara ada yang bahkan juga mengaku gini, iya saya anak yang mengecewakan bagi orang tua saya. Saya nggak bisa memenuhi impian mereka. Ya. Dan mungkin banyak orang bilang, kalau saya mengecewakan, saya mendingan nggak punya anak daripada saya kecewa lagi. Ada yang lalu mengambil kesimpulan seperti itu. Gitu. Yang memiliki anak tidak seperti selalu yang kita harapkan, gitu ya. Lalu belum tambah lagi penghakiman sosial buat orang tua yang anaknya nakal, gitu. Gitu ya. Nah kalau saudara mesti kadang main-main ke ruang parents. Halo ini ruang parents gitu kan ya. Iya, kalau anak ada yang ribut, ada yang nangis, langsung panik. Gitu. Kita semua, kita tidak tahan dipandangin sama orang kayak gitu. Rasanya aduh kayak orang tua yang gak becus ngurus anak gitu. Dan banyak orang gak tahan digituin. Mereka bilang udahlah gak usah lah. Dan mungkin juga ada berapa akhirnya jadi ya punya anak serasa ditambah penghakiman yang berat ini saya gak tahan, malu gitu. Ditambah lagi kalau gini, membesarkan anak itu perlu banyak biaya dan pengorbanan. Setuju? Ya. Banyak dari Bapak Ibu Saudara mungkin punya mimpi pengen jadi apa, pengen punya apa. Mengurungkan, menguburkan itu bahkan. Kenapa? Karena punya anak. Ada perempuan-perempuan yang lalu agak menyesali. Marah bahkan ketika mereka punya anak di saat mereka lagi di puncak karir. Ada laki-laki yang menyesali punya anak. Kenapa? Karena berarti dia harus menunda. Membeli, mempunyai atau membangun sesuatu yang dia pengen apa, biayanya kesedot. Ya, ada yang lahir dengan cara sesar di sini. Ya, anak pertama saya lahir dengan cara sesar. Waktu ditaruh di gendongan saya pertama kali, saya happy banget. Ya, happy punya anak pertama. Ya, istri saya sudah berjuang 12 jam, tidak bisa secara normal, 40 minggu, nggak keluar, introvert mentok Bapak Ibu. Ya, kayak papinya gitu ya. Jadi dia nggak mau keluar, pakai operasi sesar. Saya ingat banget ketika dokter bilang, ya maaf ya Bapak Ibu sudah diusahakan. Ya. Ngomongnya begitu dia caranya gitu. Jadi mohon maaf kita akan pakai cara operasi sesar. Langsung istri saya sedang kesakitan karena epidural. Mencengkram tangan saya dan bilang apa? Pindah ke kelas 3, dia bilang gitu. Ya, bahkan saat lagi sakit otaknya terus berhitung bahwa biayanya bakal gede. Saya bilang enggak, udah tetap dengan rencana semula. Jadi waktu dikasih ke tangan saya, happy nggak saya? Happy banget Bapak Ibu, happy. Di kepala saya gini, gimana busnya gitu kan. Ini lahir udah nih, gimana busnya ya. 2/3 tabungan kami habis di anak pertama itu, cuma demi sesar. Jadi yang lahir secara sesar di sini, anak mahal ya kamu kan semua tuh ya, anak mahal tuh jadi ya gitu. Orang tua kamu tuh dulu, mereka tuh punya banyak mimpi. Pudarnya gara-gara itu gitu. Iya butuh biaya anak mahal gitu. Saya pernah di-approach sama orang asuransi, dibilang tahukah Bapak Ariel bahwa punya anak sekarang harus punya 1 miliar paling tidak untuk punya biaya kuliah sampai selesai. Hah? 1 miliar? Gitu kan. Iya gitu. Ya, pusing orang punya biaya gede banget gitu. Gede banget. Mendingan buat ke Eropa daripada buat anak. Ada yang mikir gitu. Ya. Ya, dan anak kadang dianggap sedihnya, dianggap sebagai penghalang mimpi dan kebahagiaan. Mendingan punya corgi itunya. Ya serius. Saya ketemu influencer di internet yang kenapa gak mau punya anak, mendingan punya corgi dia bilang gitu. Dan ya itu tadi dia bercanda ya, saya gak tahu. Ya ada beberapa yang lebih menakan punya pet daripada punya anak. Ya, gitu. Jadi kadang ya susah, ini penghalang kebahagiaan. Saya punya banyak mimpi gitu. Nah saya nggak bisa bilang benar atau salah juga, saudara punya pergumulan masing-masing. Nah hari ini yang saya nggak mau kasih, saya berupaya untuk tidak mengkuliahi, menceramahi Bapak Ibu, mengkhotbahi udah pasti ya. Karena disuruh khotbah gitu kan ya. Tapi saya nggak bisa ngomong apa tentang parenting, saya cuma mau ajak 3 hal aja. 1, yuk kita lihat mengapa Alkitab berkata bahwa anak itu adalah anugerah. Apa kata Alkitab? Dan mengapa dia berkata demikian? Dan yang terakhir,
Bagaimana kita menggunakan apa yang Alkitab, yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Bukan ahli parenting, bukan dokter apapun atau psikolog atau orang yang bisa meramalkan tentang masa depan. Enggak, kita orang Kristen, orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, kita perlu dengar apa kata firman Tuhan. So, yang pertama, apa kata firman Tuhan tentang anak-anak? Nah, ada satu ayat bagian yang mengatakan bahwa memang mungkin anugerah, saya izin agak saya stretch artinya, tapi arti yang dipakai adalah upah, pemberian, atau bahkan warisan. Sesuatu yang saudara gak perlu usahakan, saudara dapat aja gitu. Nah ini, sesungguhnya Mazmur 127 ayat 3-5, ayat 3-nya saya ambil dulu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, di situ ada kata nahalah bahasa Ibraninya, itu namanya soal inheritance, heritage. Lalu ada kata sakar yang berarti upah atau wages atau reward gitu. Alkitab, nah ini Bapak Ibu kalau baca Alkitab selalu berbicara dengan nada yang positif tentang memiliki anak. Memiliki anak tidak pernah dianggap sebagai beban pada masa itu. Semua orang tahu anak butuh biaya. Semua orang tahu anak-anak perlu diajar, perlu dilatih. Gak gede dengan sendirinya, bukan tanaman. Apalagi kaktus yang disiramnya kadang-kadang gitu. Ya, saudara harus urus setiap hari. Saudara harus besarkan, didik dan sebagainya. Itu semua budaya tahu. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa memiliki anak adalah sesuatu yang buruk gitu. Sesuatu yang buruk. Bahkan kalau kamu punya anak, kamu dapat anugerah, kamu dapat reward gitu ya. Nah, soal anak laki-laki itu jangan langsung pikir rasis kayak cenderung seksis gitu ya. Anak laki-laki lebih penting. Saya sih bilang enggak. Maksudnya anak laki-laki itu udah banyak perlambang. Sons itu memang di zaman itu budaya itu adalah orang atau anak yang akan mendapatkan warisan. Tapi kita semua disebutnya bukan cuma, sebenarnya bukan sons and daughter, tapi sons of God. Gitu. Anak-anak Tuhan. Kita semua begitu. Kenapa? Karena kita semua akan dapat warisan dari Tuhan. Tuhan gak pilih yang cuma cowok doang. Enggak, semuanya bakal dapat. Jadi saudara itu seperti diperlakukan sama bagi Tuhan. Jadi jangan khawatir soal istilah itu. Tapi ini maksudnya, anak selalu merupakan sesuatu yang positif dari sudut pandang Alkitab. Nah, mengapa anak adalah anugerah? Saya kasih 2 alasan yang saya temukan, yang saya baca di Alkitab. Yang pertama, Tuhan menggunakan anak-anak dan keturunan. Siapa tahu di sini ada yang udah punya cucu ya, atau bahkan generasi mendatang. Mungkin di sini ada yang emang belum punya anak, nggak mau punya anak, sudah mencoba tapi belum dianugerahi anak. Saudara tetap punya hubungan sama orang lebih muda ini sebagai generasi yang lebih muda. Jadi jangan langsung bilang ini bukan khotbah buat saya. Enggak, ini untuk kita semuanya. Kita semua punya orang-orang yang ditaruh Tuhan yang lebih muda daripada kita, yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, mereka ini dipakai Tuhan untuk mendatangkan sukacita dan menjadi berkat bagi dunia. Gimana caranya? Mari kalau saudara ingat dulu kita belajar bahwa ada Abraham. Di kitab Kejadian ada seorang laki-laki namanya Abraham yang Tuhan panggil, dia jadi bapak orang beriman. Tuhan pilih dia dan lewat keturunanmu katanya Tuhan janji, lewat keturunanmu dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat gitu. Ya. Nah, dia cuma punya anak satu, bahkan waktu itu dia belum punya anak. Dia berupaya tapi tidak dapat. Nah, gimana caranya Abraham yang cuma satu orang tinggal di suatu tempat di daerah Mesopotamia, daerah Iran sekarang yang kita mungkin kenal dengan istilah Israel dan Palestina dan sebagainya itu. Tinggal di sana, bagaimana seluruh kaum di muka bumi akan dapat berkat. Dan Tuhan gak cuma bicara pada zaman itu, seterusnya. Cara apa yang Tuhan pilih? Nah, kalau kita fast forward, percepat sampai ke Matius 1, dari kitab pertama di Perjanjian Lama ke kitab pertama Perjanjian Baru, kalimat pertama yang ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus, namanya Rasul Matius ini. Dia bilang gini, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tuhan menggunakan suatu cara, dia bisa aja datang sebagai orang dewasa. Dia bisa aja datang saat itu zaman Abraham. Tapi dia memilih menggunakan jalur panjang. Bapak memperanakan anak, anak memperanakan anak, terus begitu. Sampai akhirnya sampai ke titik namanya Yesus Kristus. Tuhan memilih jalur panjang itu yang kita pikir ngapain capek-capek. Tuhan mau. Dan lewat cara itulah akhirnya Yesus Kristus nyampe ke kita semua di ruangan ini hari ini. Saya berharap di seluruh ruangan ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah mengenal dan merasakan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau ada yang belum, yang datang, saudara masuk kemari, pengen dengar, penasaran, pengen tahu, sembunyi-sembunyi,
Mungkin duduknya paling belakang, maaf yang di belakang, bukan ngomongin saudara maksudnya gitu ya. Atau paling atas, udah paling atas paling belakang mungkin gitu ya. Gitu ya. Ya tapi saudara mungkin pengen dengar, apa benar. Ayo saya undang terus datang. Saya undang untuk terus cari tahu tentang Yesus Kristus ini. Ya. Anak Tuhan dikirim, Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia, mati buat kita, selamatkan kita dari dosa dan menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita. So datang terus hari Minggu kemari, kalau mau agak lebih ekstra, datang lagi di home nanti dan mulailah ngobrol dan lihat bagaimana orang-orang Kristen, real life Christians yang struggling sama hidup mereka, berjuang untuk menjadi taat dan bergantung pada anugerah Tuhan. Lihat dan ngobrol sama mereka, ya. Saya berdoa saudara bisa kenal Yesus Kristus ini. Dan iya, lewat jalur itulah sukacita dan berkat keselamatan nyampe ke seluruh dunia. Lewat anak-anak yang dipakai Tuhan. Ya. Lalu tadi masuk ke Amsal 23, 24, 25. Amsal 23, 24, 25. Bilang gini, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Ya emang, anak jadi berkat kalau takut akan Tuhan. Jadi ini bukan ya pokoknya asal semua anak pasti gitu ya. Tapi saya bilang ya perlu dididik. Anak yang mendatangkan sukacita itu anak yang bijaksana, yang takut akan Tuhan. Tapi saya juga bisa yakin Bapak Ibu Saudara bisa setuju sama ayat 25-nya. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria, dia yang melahirkan engkau. Ya saya tahu sekarang mereka gak selucu itu, gak seimut itu lagi. Ya. Apalagi sejak punya kamar sendiri misalkan gitu ya. Mereka jadi sangat ya jadi nakal, lalu kayak kalau kita masuk mereka pikir mau ngapain kemari nih gitu kan ya. Ya saya mungkin setiap anak remaja yang punya kamar sendiri kalau orang tuanya masuk akan memandangkan curiga. Ada apa nih? Ya. Dan kalau udah selesai, udah beres belum urusannya gitu ya. Seolah-olah itu wilayah mereka, padahal kita yang punya rumah gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Ya ada orang-orang kayak gitu, tapi kita ingat gak waktu mereka baru-baru lahir, mereka masih kecil. Iya lucu kan? Lucu, serius, Corgi kalah Bapak Ibu Saudara. I'm sorry Corgi, ya hari ini saya akan trolling Corgi dan teman-temannya gitu. Ya anak-anak kecil lucu. Mereka berkembang, bertumbuh. Bahkan Bapak Ibu Saudara misalkan yang memang sampai hari ini mungkin tidak memutuskan, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Tapi Saudara fokus untuk mendidik anak-anak, membesarkan orang-orang secara rohani. Saudara merasakan sukacitanya melihat pertumbuhan, setuju? Bagaimana mereka berubah dari kehidupan tadinya nakal, bandel, ya sembarangan, sembrono. Jadi akhirnya makin serupa seperti Kristus. Biarpun itu cuma langkah-langkah kecil, tapi kita merayakannya, gitu. Kita nggak pernah rasa itu, dikit banget, kecil banget. Waktu dulu memang sayangnya kita makin dewasa. Anak-anak dulu bisa jalan sebentar, kita bilang apa? Ih pinter banget. Sekarang mereka mau ngapain, kita udah gak pernah puji lagi. Ya itu masalah kita. Setiap pertumbuhan perlu dirayakan, betul. Walaupun jangan cuma gara-gara bernafas dipuji gitu ya. Kamu datang piala gitu kan. Padahal cuma datang doang. Enggak ya, orang perlu berusaha. Tapi sekali lagi, bahwa ada sukacita yang diberikan oleh anak-anak. Ya. Mungkin sebentar, mungkin lama, tapi tetap ada sukacita. Nah juga ini ayat 4 dari tadi Mazmur 127, ayat 3 sampai 5, saya sambung ayat 4-nya. Dibilang gini, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah ayatnya mau bilang apa? Moga-moga Bapak Ibu Saudara gak salah menangkap. Membuat penuh tabung anak panah bukan berarti harus punya anak banyak. Gitu. Ya. Kalau penuh gimana sih? Berarti harus punya banyak anak? Enggak. Kalau kita mau berperang dulu, kita kan mesti siap. Nah katanya kalau orang zaman sekarang kan bawa senapan, pelurunya mesti penuh. Magazinnya mesti siap, cadangan di mana-mana. Kalau zaman film zaman dulu tuh Rambo itu bahkan pelurunya disilangin ke badan ya, biar keren gitu kan ya. Tinggal tancap gitu. Nah zaman dulu orang gak punya senapan, mereka pakai anak panah. Nah kalau mereka tabung panahnya penuh, berarti mereka tuh siap berperang. Jadi kalau mereka tampil depan musuh, mereka muncul dengan gagah, tabung panahnya penuh, pegang busur. Orang sadar, nih orang bukan main-main, dia siap mau perang. Ya. Nah, jadi kita mau bilang apa? Bahwa kita sebenarnya kalau bilang membuat tabung anak panah penuh itu, kita memiliki anak dan mempersiapkan anak kita dengan didikan sesuai firman Tuhan. Seperti siap berperang, melawan siapa? Bukan melawan orang-orang lain, tapi gini, melawan pengaruh dunia dan membawa terang kerajaan sorga ke seluruh dunia. Itu tujuan utamanya. Ya. Nah mohon maaf, dan ini pun buat saya, anak saya baru umur 10 sama umur 4. Saya juga masih struggling. Tapi begini, kita perlu ingat bahwa
Anak-anak itu bukan kita harus bentuk seperti yang kita pengen. Dia bukan jadi harus kayak kita pengen. Misi dia dalam hidup bukan jadi sukses, kaya, dan terkenal. Bukan itu. Puji Tuhan kalau datang dengan itu. Tapi sebenarnya anak-anak ini, khususnya memang yang takut akan Tuhan, dipakai Tuhan jadi alat Tuhan untuk membawa Injil Kerajaan Sorga ke seluruh dunia, kepada semua orang. Pada akhirnya ini bukan soal agenda kita. Ini bukan soal rencana saya, ya. Orang tua zaman dulu misalkan udah siapin gitu. Nanti kalau kamu gede, papa udah siapin 4 ruko gitu kan ya. Anak 4 semua dikasih ruko, kita sebar ke seluruh wilayah di kota Bandung. Kita kuasai perdagangan di kota Bandung ini gitu kan ya. Ya ada yang cari cara seperti itu. Kita berjuang menyiapkan masa depan buat mereka. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita siapkan yang utama adalah mereka bukan punya kita, mereka milik Tuhan dan harus agenda kerajaan sorga yang jadi, bukan agenda kita. Agenda kita boleh banget diobrak-abrik Tuhan, tapi kita gak boleh ganggu agendanya Tuhan untuk anak-anak tersebut. Itu apa? Mereka akan jadi pembawa kabar berita sukacita supaya berkat Abraham tadi digenapi. Seluruh kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kenapa? Karena semua orang yang dengar tentang nama Yesus, lalu lewat firman Tuhan, imannya tumbuh. Nah, gitu. Itu tujuannya. Sehingga lebih banyak orang dapat diberkati dengan keselamatan dari Tuhan. Itu. Saudara boleh atur dia mau sekolah di mana, saudara boleh atur apapun tentang masa depan dia, dan iya itu hak saudara, tapi tolong jangan pernah hapuskan agenda ini. Kamu harus bawa kabar baik ini ke seluruh dunia. Kalau saya cuma bisa, mungkin 20-30 tahun lagi, harus ada orang lagi yang meneruskan. Jadi buat Bapak Ibu mungkin saudara-saudara yang emang tidak punya anak, tidak mau punya anak, emang hidup saya akan single mungkin seumur hidup. Jangan lupa untuk apa? Didik anak-anak yang lebih muda, generasi yang lebih muda. Besarkan mereka secara rohani. Untuk apa? Jangan berhenti di saya kabar baik itu. Kabar baik ini harus jalan terus ke seluruh dunia gitu. Itu makanya anak-anak dipakai jadi berkat. Itu mengapa anak-anak adalah anugerah. Gitu. Ada satu orang lagi yang dibawa Tuhan ke dunia untuk apa? Untuk bawa berita ini. Gitu ya. Nah nomor 2. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang masih anak-anak atau masih belum berkeluarga, mungkin bisa agak relax nomor ini. Nomor 2 ini saya nggak bisa enggak atau saya baca sebagian iya. Tuhan menggunakan anak-anak keturunan atau generasi yang lebih muda untuk apa? Menguduskan para orang tua dan para generasi pendahulu. Ya, ini Tuhan kasih buat kita. Buat saudara-saudara yang jadi orang tua, jadi pendidik dan sebagainya. Di Titus 2 ayat 6-7, Rasul Paulus memberi pesan kepada salah satu pemimpin jemaat namanya Titus. Dan dia bilang gini, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Titus, kalau ada orang-orang muda di jemaat kamu, ada mungkin Titus juga punya anak, saya nggak tahu dia punya keluarga apa tidak. Tapi pokoknya ada orang-orang muda di komunitas orang percaya di tempat kamu yang lebih muda. Mungkin masih anak-anak, sudah remaja, pokoknya lebih muda. Nasihati mereka supaya mereka bisa menguasai dalam segala hal. Lalu kemudian pesan Paulus apa? Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Ya suka gak suka, makin kita tambah tua, orang ngelihat ke arah kita. Makin kita dewasa, kita pemimpin, kita pegang jabatan, kita jadi orang yang dianggap situ. Semua orang ngelihat ke arah kita. Dan ini juga pesan buat Bapak Ibu Saudara yang jadi pemimpin, jadi siapapun yang ini. Jadikanlah dirimu suatu teladan. Gitu ya. Dalam berbuat apa yang baik, hendaklah engkau jujur ya, dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehingga sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Tadi kalau saya bawa anak panah cukup, saya nggak malu menghadapi musuh. Saya siap menghadapi dunia. Kalau saya mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan, dunia tidak akan berhadapan sama kita dan kita nggak perlu malu. Tapi juga kalau kita jadi orang-orang yang menjadi teladan bagi generasi lebih muda. Supaya apa? Supaya musuhnya malu. Kenapa? Tidak bisa menemukan apapun celah yang bisa disebarkan tentang orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya terimalah peran ini. Dan mungkin ada yang merasa, tapi saya belum jadi apa-apa. Saya sendiri masih banyak dosa. Betul, bareng-bareng. Tuhan belum selesai sama kita. Kalau saudara melihat, yang kayak gitu kok bisa jadi orang tua ya? Ya ampun gitu ya. Kan ada yang suka gitu bilang, aduh orang tuanya kayak gitu apalagi anaknya. Iya untuk orang-orang itu pun Tuhan mengasihi. Tuhan pengen kita semua berproses. Jangan merasa kita udah beres. Tuhan terus bentuk kita. Tidak ada hal yang paling bikin saya berpikir berkali-kali. Untuk berbuat dosa gitu ya. Mau bikin dosa ini mikir, tar dulu mikir. Ya, saya ngasih teladan apa buat anak saya.
Saya kasih lihat apa sama dia. Gitu ya. Yang itu menolong. Almarhum salah seorang pembicara yang suka ngomong di CLC zaman dulu namanya Andreas Stefanus Wijaya, Koan, itu pernah mengatakan bahwa salah satu yang menjaga orang percaya adalah orang-orang yang dia pimpin atau yang dia didik sebagai anak rohani gitu. Kenapa? Kita jadi mikir kan berkali-kali, mau bikin salah, mau bikin dosa, jangan. Contoh apa yang gue kasih? Contoh apa yang saya kasih? Gitu. Nah, tapi susah, berat, repot. Ya. Nah, 3 hal ini. Ya. Saya gak mau terlalu detail juga, tapi inilah 3 hal ini. Lakukan dalam segala itu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara perlu bersukacita dalam pengharapan. Bahwa gini, iya anakku, iya orang-orang yang aku pimpin, aku bimbing lebih muda ini. Tidak seperti yang aku harapkan. Tapi aku mau bersukacita dalam pengharapan bahwa Tuhan juga belum selesai sama mereka. Dan bahwa itu semua gak tergantung sama saya. Iya, saya gak bisa diandelin, saya punya banyak kekurangan. Dan saya suka berpikir gini Bapak Ibu, kenapa ya jadi ayah itu berat banget, susah banget. Ya, saya pengen jadi teladan buat anak saya. Tapi kadang-kadang emang diizinkan, Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Supaya nanti kelak Ben dan Sarah anak saya. Bukan kalau mau cari siapa Bapak yang sejati, bukan cari di diri saya, tapi di Bapak Sorgawi. Gitu. Kalau mereka tergantung sama saya terus, suatu hari saya jatuh, iman mereka jatuh bersama dengan saya. Kalau mereka bergantung sama saya terus, kelak saya nggak ada, mereka mau lari kemana? Saya harus kasih tahu, kamu harus cari Bapak Sorgawi. Itu Bapak yang sejati. Saya akan mengecewakan kamu dan saya akan menyesal, saya akan sedih banget tentang itu. Tapi Bapak Sorgawi tidak akan mengecewakan kamu. Kamu harus taruh harapan sama dia. Kita pun taruh harapan sama Tuhan dan bersukacita dalam pengharapan tersebut. Sabar dalam kesesakan, ya sabar. Beberapa hal harus dilewati aja, setuju? Nggak ada solusi. Saya bersyukur sama teman-teman home saya ketika saya curhat sama mereka. Ini anak saya umur 3 tahun, ya ampun terrible 3 katanya gitu. 3 tahun kok keras kepala ya, kok 3 tahunnya udah kayak gini, gimana kok 18 gitu. Ya. Ini anak saya yang kedua ini yang perempuan, saya sudah membayangkan hari-hari di mana saya akan berantem sama dia. Saking keras kepalanya dia. Baru umur 4 tahun gitu. Ya. Gitu. Jadi saya pikir aduh ya. Mungkin Bapak Ibu saya pernah mengalami berhenti di tengah jalan di mobil, menangis. Biarpun lagunya bilang, aku bisa, gak bisa. Gitu. Gak bisa gitu ya. Susah banget punya anak ini ya ampun gitu kan ya. Ya parah banget. Saat seperti itu teman-teman home saya bilang gini, sabar Ariel, tenang aja. Nanti juga lewat sendiri. Beberapa hal gak ada solusinya. Berapa hal kamu harus lewati saja. Bersabarlah dalam kesesakan itu. Terus gedor, terus ajar, didik, kasih teladan. Apapun yang bisa kita lakukan. Dan terakhir, bertekunlah dalam doa. Kita kadang bertekun dalam ngomel. Marah-marah. Ya, sibuk mengkritik pilihan-pilihan mereka. Yang emang kadang bodoh sih emang betul. Ya, gitu ya. Betul, aneh-aneh gitu ya. Drama gitu ya. Lalu kita asik aja nyerang mereka. Apakah kita juga setekun itu dalam berdoa untuk mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian. Para pembimbing rohani di tempat ini. Ya. Ayo bertekun dalam doa. Jangan hanya cuma ngomel, berdoa juga gitu. Nah, jadikanlah bersukacita, bersabar, dan berdoa ini sebagai sarana pengudusan kita. Tuhan sedang memproses kita sambil melayani dan mendidik generasi selanjutnya. Terus lakukan itu. Nah, quickly, terakhir. Bagaimana menerapkan ini sekarang? Sudah tahu apa kata Alkitab, mengapa begitu, dan bagaimana saya bisa menerapkannya untuk anak-anak ini dan mengerti bahwa anak-anak adalah anugerah. Yang pertama, bagi para orang tua, pendidik, pembina rohani, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Ya, jadilah teladan. Tadi ya, berdoa bagi anak-anak kita, kasihi mereka seperti Tuhan sudah mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Ya, usual stuff betul, tapi ya teruskan lakukan lagi. Ajarilah kebenaran Tuhan lewat firman-Nya. So saya akan tanya sekali lagi, saya akan ngomong sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya suka omongin setiap kali saya dapat kesempatan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara baca Alkitab dari ujung ke ujung? Lagi proses, lakukan terus. Baca Alkitab. Saya gak peduli ada yang ngomong apapun, tapi gini, Alkitab saudara, itu harus dibaca dan Alkitab bilang, bacalah Alkitab. Harus dibaca. Gitu. Supaya saudara bisa ajar dengan apa yang saudara mengerti kepada generasi di bawahnya. Lalu, bagi para pasangan yang tidak punya anak, yang gak punya anak gimana? Gimana buat saya? Gini, tidak punya anak atau keturunan bukanlah ukuran kasih Tuhan dan ukuran kebahagiaan. Betul. Ya. Kita mesti berdamai dengan itu. Bahwa Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki anak, dia pun sudah berusaha. Ya. Kita selalu dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih muda.
Khususnya mereka yang masih anak-anak dalam kelakuan, kasihi dan ajar generasi yang lebih muda sebagai anak-anak rohani. Gitu. Saudara mau adopsi anak, saudara mau ambil anak rohani, silahkan. Ya berdoa minta hikmat Tuhan, tapi gini, jangan pernah bilangin bahwa ya udah saya gak mau ngurusin apapun. Tuhan kasih tetap tanggung jawab kepada kita seperti Titus tadi, jadilah teladan. Gimana buat pasangan yang masih mikir-mikir tuh punya anak? Ya, mungkin ada yang masih mikir-mikir di sini atau mungkin masih bilang, ya nanti kalau kelak menikah mungkin saya nggak tahu entahlah ya gitu ya. Oke, saya mau bilang dari awal, memiliki anak memang akan memerlukan pengorbanan. Yap, gitu ya. Penderitaan, saudara harus atur ulang prioritas. Beberapa mimpi yang saudara tunda, malah beberapa mimpi harus saudara kubur, gitu. Tapi gini, ini memanggil kita untuk apa? Untuk berharap sama Tuhan. Saya akan ngomong ini mungkin akan kontroversial. Setiap kali pembicaraan tentang child free, dimanapun itu, selalu absen membahas tentang Tuhan. Coba aja. Saudara buka media sosial, ngomongin child free, entah setuju atau tidak setuju. Dua-duanya alasannya kadang gak benar juga sih kalau dibaca. Tapi saya suka bertanya gini, kemana Tuhan dalam diskusi ini? Di mana iman di diskusi ini? Di mana pengharapan di diskusi ini? Di mana kasih kepada orang lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita dalam diskusi ini? Gak ada. Gitu. So iya, sekali lagi, itu pilihan saudara. Mungkin ada yang bilang kami akan single, kenapa kami mau melayani Tuhan sepenuh hidup. Oke, silahkan aja. Ada yang gak mau menikah, gak apa-apa. Kenapa? Mau untuk Tuhan hidup saya. Silahkan, Alkitab bicara positif tentang jadi single selama itu untuk Tuhan. Tapi ingat, sekali lagi, tidak ada yang mudah benar. Semuanya perlu pengorbanan. Tapi itu panggilan supaya kita pegangan sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Apakah yang mendorong keputusan kita? Apakah karena ketakutan? Jujurlah, saya takut, saya gak pengen anak saya kayak saya. Bapak Ibu, itu doa saya. Atau saya terima anak saya di gendongan saya. Satu yang saya doa, Tuhan Yesus please jangan kayak saya. Itu doa saya. Kenapa? Langsung ingat semua dosa-dosa, kebrengsekan, kejelekan saya. Tuhan please jangan ke anak saya. Turun semuanya ini. Walaupun makin dia gede, makin kayak saya katanya gitu. Jadi ya, can't escape that. Tugas saya, didik dia terus gitu. Terakhir, bagi semua orang di ruangan ini yang adalah anak. Setuju? Semua di ruangan ini, Anda mungkin gak semua jadi orang tua, tapi Anda pasti jadi anak. So itu Anda pun gak lolos dari khotbah hari ini, oke? Jangan senang dulu, asik orang tua gue dimarahin. Ya, pengkhotbahnya ngomong, terus om. Gitu. Enggak, semua anak di ruangan ini, kita semua anak. Sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai anak? Seturut firman Tuhan. Terjadi gak tuh sukacita berkat itu turun kepada kita dan kita sebarkan kepada dunia? Jadi gak itu? Jadi gak Injil kerajaan sorga itu menyebar lewat kita? Karena kita apa? Kita dipanggil untuk itu. Gitu. Ya. Sudah kita mencerminkan karakter Bapa surgawi? Itu pertanyaannya. Nah pulang, renungkan dan lakukan. Gitu. Terakhir, Kristus. Pemain musik boleh maju ke depan. Mungkin ya. Kristus. Siapa sih Yesus Kristus? Itu anak Bapa. Anak tunggal Bapa. Yang apa? Yang memuliakan Bapanya. Ya. Dia itu anugerah Bapa atas manusia berdosa. Karena ketaatannya, karena kasihnya kepada Bapanya, dia mati juga buat kita. Nah, supaya kita yang percaya ini bersama keturunan kita, orang-orang yang lebih muda lagi di bawah kita, menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan anugerahnya kepada seluruh dunia. Nah kalau saudara bilang ini susah ya, repot ya, berat ya, gimana ya? Ada yang khawatir, ya ada yang punya anak perempuan di sini. Saya punya anak perempuan, saya takut apa yang akan terjadi masa depan buat dia. Saya sudah membayangkan bahwa suatu hari, kalau ada yang berani ngetok-ngetok pintu rumah saya, lalu bilang gini, Om mau ngajak Sarah jalan gitu ya. Bapak Ibu, saya scan dari ujung kepala ke ujung kaki bener-bener. Saya scan, saya bilang nih, gue udah bikin nih anak gue cantik, terawat dengan baik seperti ini gitu ya. Hopefully ya. Saya gak tahu dia bakal jadi kayak apa gitu ya. Apa yang kamu punya supaya dia bisa tetap seperti ini, bahkan lebih bagus daripada ini. Gitu ya. Satu lagi mungkin pertanyaannya, udah baca Alkitab belum? Nah gitu kan mungkin. Saya scan, tetap saya harus scan ya. Saya konsisten dengan itu. Saya akan ngomong kemanapun baca Alkitab. Saya bilang gitu. Ya, saya khawatir anak saya pulang-pulang mengcopy omongan-omongan kotor dari teman-temannya. Dia pun cuma cerita, papi si ini ngomong gini, kamu jangan ngomong gitu ya. Ya, saya khawatir, saya takut, saya gak tahu saya bisa biayain berapa lama. Tapi saat seperti itu, saya pegangan sama Tuhan. Tuhan tolongin saya. Dan Tuhan gak kayak gini, menjadi orang tua ya, selamat ya, berjuang sendiri. Enggak, dia pun tetap bapak buat saya. Nah hari ini,
Bapak Ibu Saudara, ada yang khawatir sama anaknya, ada yang sedih soal anaknya, ada yang bergumul demi anaknya. Ayo berdoa, datang sama Tuhan. Bawa nama-nama itu, muka-muka itu. Ada di sini para guru pembina rohani yang punya anak rohani yang bandelnya minta ampun, ya ampun gitu ya. Ya, tinggal juga nih, ya. Jadi yatim piatu rohani gitu kan ya kita bilang. Ya, kita pengen oper ke orang lain nggak bisa gitu ya. Nah, berdoa buat mereka juga. Berdoa buat mereka. Jangan menyerah. Seperti Yesus gak pernah menyerah sama kita. Dan mungkin saja di sini ada anak-anak yang hubungannya sama orang tua gak terlalu baik. Makanya saudara bilang gini, orang tua gue gak becus besarin anak. Dan saya khawatir saya juga gak mungkin bisa besarin anak. Mungkin saudara punya keraguan seperti itu. Nah saya gak tahu soal masa depan. Tapi saat ini, kalau engkau punya luka, sakit hati sama orang tuamu, datang sama Tuhan. Tuhan yang udah mengasihi engkau akan memampukan engkau juga untuk mengampuni dia. Mengampuni orang-orang tua itu. Ya betul, saya setuju. Beberapa di antara mereka kayaknya emang gak qualify jadi orang tua. Tapi perintah Tuhan apa? Kasihi mereka. Ampunilah musuhmu. Ucapkan berkat. Bahkan bagi orang tua yang mengutuki kamu. Hari ini biarlah moga-moga ada start permulaan. Bahwa kita memandang hidup ini memang anugerah Tuhan. Ada berita kabar baik yang perlu kita sebarkan. Dan kita mau jadi anak-anak Tuhan. Yang jadi anugerah buat seluruh dunia. Sampai saudara merenungkan firman Tuhan ini dan berdoa. Bawa doa-doa saudara. Menangis lagi di hadapan Tuhan. Berdoa berseru sama Tuhan. Dan bila sampai kita merenungkannya kita menguji Tuhan. Mengingat bahwa dia Bapa yang baik.